kelompok G kelas D Farmasi 2025. Kami di sini akan menjelaskan tutorial tentang uji analisis statistika ANOVA menggunakan aplikasi JSP. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rita Wicaksono dengan NIM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Aurora Hinda dengan NIM akhir 164. Perkenalkan, saya Nela Tuzara dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, nama saya Kia Debbie Ramdhani dengan NIM akhir 208. Perkenalkan, nama saya Najwa Afiani Bilqis dengan NIM akhir 178. Di sini kami akan menunjukkan langkah-langkahnya agar teman-teman bisa lebih mudah memahami cara pemakaian aplikasi JSP. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menyampaikan beberapa gambaran mengenai aplikasi JSP itu sendiri. JSP atau Jefferies Amazing Statistics Program merupakan sebuah perangkat lunak statistik gratis dan sumber terbuka. Nama ini diambil dari Sir Harold Jeffreys sebagai penghormatan atas kontribusinya dalam inferensi Bayesian. Program ini dikembangkan dan diperbarui secara berkala oleh tim peneliti di Universitas Amsterdam. Tujuan pengembangan JSP adalah menyediakan berbagai teknik statistik, baik standar maupun lanjutan, melalui antarmuka yang sederhana. Berbeda dengan paket statistik lain, JSP menggunakan sistem drag and drop. Seluruh perhitungan dan tampilan hasil dilakukan secara real-time saat analisis dipilih. Output yang dihasilkan, baik berupa tabel maupun grafik, sudah disesuaikan dengan format apa. Pengguna dapat menyalin atau menyimpan hasil tersebut secara langsung, termasuk mengekspor tabel ke dalam format LaTeX. Di dalam program ini juga tersedia pustaka data yang berisi lebih dari 50 kumpulan data. Dataset ini diambil dari buku-buku statistik referensi seperti karya Andy Fels serta Moore, McCabe, dan Craig, yang dapat digunakan sebagai latihan. Aplikasi ini dapat diunduh melalui situs resmi JSP dan mendukung sistem operasi Windows, Mac OS X, serta Linux. Untuk pengguna yang memiliki batasan hak administratif pada komputernya, tersedia juga versi portable yang bisa dijalankan langsung dari USB tanpa perlu proses instalasi. Langkah-langkah mengunduh JSP. Yang pertama, membuka situs resmi JSP. Pilih menu download, klik tombol atau tab download di halaman utama. Pilih sistem operasi, pilih versi yang sesuai dengan perangkat Anda. Bisa Windows, Mac OS, atau Linux. Pilih Windows bila Anda menggunakan laptop. Pilih metode instalasi khusus Windows. Tunggu proses unduh, klik unduh dan tunggu hingga file tersimpan sepenuhnya. Buka file hasil unduhan untuk mulai menjalankan aplikasi. Di sini, kelompok kami akan melakukan uji analisis statistika menggunakan JSP. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa pengaruh sediaan antihipertensi terhadap penurunan tekanan darah. Data tersebut meliputi tekanan darah yang diuji dalam bentuk formulasi obat tablet, kapsul, dan injeksi. Data dikumpulkan dari pasien atau subjek uji dengan interval waktu tertentu setelah pemberian obat untuk melihat perbedaan efek penurunan tekanan darah dari masing-masing formulasi. Variabel bebas dalam analisis ini adalah bentuk sediaan obat, sedangkan variabel terikatnya adalah penurunan tekanan darah. Data kemudian diolah menggunakan software JSP untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Secara teori, perbedaan bentuk sediaan obat dapat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat, farmakokinetika, dan biofarmasetik obat, serta bentuk sediaan obat yang stabil. Bentuk sediaan obat sangat menentukan dan berpengaruh terhadap proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Bentuk sediaan yang dipilih akan berpengaruh terhadap bioavailabilitas, yaitu takaran atau proporsi obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik dan mencapai target untuk memberikan efek. Untuk menganalisis perbedaan rata-rata penurunan tekanan antara kelompok sediaan, digunakan uji ANOVA
atau Analysis of Variance. ANOVA digunakan ketika terdapat lebih dari dua kelompok yang dibandingkan dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara setidaknya dua kelompok sediaan obat antihipertensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial tentang simulasi data dan analisis menggunakan JSP, di mana kita menggunakan data simulasi tentang pengaruh bentuk sediaan obat antihipertensi terhadap penurunan tekanan darah, dan bentuk sediaannya itu ada 3: kapsul, tablet, dan injeksi. Di mana di setiap data itu memiliki 4 subjek. Jadi total data di sini yaitu ada 12. Sini kita melakukan uji one way ANOVA untuk melihat apakah ada data perbedaan yang signifikan dalam penurunan tekanan darah di antara ketiga kelompok sediaan tersebut. Pertama, setelah data dimasukkan ke dalam JSP, kita perlu perhatikan variabelnya. Kita penurunan tekanan darah itu scale, subjek itu scale juga. Selanjutnya kita uji ANOVA. Kita klik ANOVA. Kita pindahkan penurunan tekanan darah itu ke dependent variable dan formulasi itu ke fix factor. Kita tunggu datanya muncul. Di sini nilai F itu 25 dan nilai pervolumen kurang dari 0,001. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi homogenitas. Kita ke assumption check, kita cek homogeneity test. Setelah muncul datanya, di mana nilai P itu 0,405, yang berarti lebih besar dari 0,05, berarti data kita sudah homogen. Selanjutnya kita melakukan uji post hoc test. Kita pindahkan ke kanan. Di mana kapsul dan injeksi memiliki p-value 0,001. Itu terdapat perbedaan sangat signifikan, dan kapsul dan tablet itu 0,016 signifikan, dan sama injeksi dengan tablet 0,016 signifikan. Jadi semua kelompok berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita ambil histogram untuk memeriksa normalitas data tersebut. Deskriptif kita pindahkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke basic. Display density saya juga. Nah, setelah muncul histogram di sini distribution tools-nya. Nah, sini kita melihat kurva lihat bentuk garisnya. Polanya relatif simetris dan mendekati kurva lonceng. Ini artinya data kita mendekati distribusi normal, yang merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi di uji one way ANOVA. Selanjutnya kita bisa menggunakan QQ plots juga untuk mengecek normalitas data secara lebih detail. Nah, di sini titik-titik yang menginterpretasikan data-data kita
garis diagonal yang mengintegrasikan distribusi normal teoritis. Selanjutnya kita kembali ke ANOVA. Sekarang kita kembali ke tabel utama di sini. Nilai F 25 dan nilai P 0,01. Karena nilai P jauh di bawah 0,05, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dalam penurunan tekanan darah antara ketiga bentuk sediaan obat tersebut. Dan sini di sudah. Ringkasan dari hasil uji ANOVA yang telah dilakukan, didapatkan bahwa terdapat perbedaan efek penurunan tekanan darah antara beberapa bentuk sediaan obat antihipertensi, seperti tablet, kapsul, injeksi. Perbedaannya bisa kita lihat dari nilai p-value, di mana jika nilainya kurang dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk hasil data analisis terlihat penurunan tekanan darah setiap bentuk sediaan obat itu berbeda-beda, di mana rata-ratanya kapsul sekitar 5, tablet 7,5, dan injeksi paling tinggi yaitu 10. Jadi dapat disimpulkan injeksi itu punya efek paling besar dalam penurunan tekanan darah dibanding yang lain. Dari uji asumsi dapatkan nilai P sama dengan 0,405, yang artinya data kita sudah homogen, jadi aman untuk lanjut ke uji ANOVA. Lalu dari uji lanjut, post-hoc atau ANOVA, ternyata semua kelompok memang beda secara signifikan. Misalnya antara kapsul dan injeksi, bedanya paling jelas, P kurang dari 0,001. Dan antara kapsul dengan tablet serta injeksi dengan tablet juga beda, P sama dengan 0,016. Jadi kesimpulannya, setiap bentuk sediaan obat memberikan efek yang berbeda dalam penurunan tekanan darah. Untuk implikasi dalam bidang farmasi, yaitu hasil ini menunjukkan bahwa bentuk sediaan obat itu ternyata berpengaruh terhadap efektivitas dalam penurunan tekanan darah. Hal ini adalah hal yang biasa terjadi karena setiap bentuk sediaan memiliki proses kerja yang berbeda dalam tubuh, seperti bagaimana cara obat diserap dan didistribusikan. Demikian penjelasan mengenai JASP. Jika ada poin yang kurang jelas atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kami juga sangat menyarankan Anda untuk mencoba mengunduh dan mengoperasikan langsung aplikasinya, agar lebih terbiasa dengan fitur-fitur yang ada. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.